Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya ya bosku. Buat bos-bosku dari ujung ke ujung ya bosku. Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kekurangan apapun ya bosku di setiap harinya. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, karena subscribe itu gratis ya bosku. Mudah-mudahan bos-bosku yang subscribe YouTube channel ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan ya bosku. Untuk laga nanti malam kita bisa amankan bil kita untuk laga nanti malam. Jadi di kali cacing seperti ini kita jangan terlalu ngegas ya bosku. Kita main tipis-tipis saja sambil nunggu Piala Dunia. Kita main tipis-tipis saja ya bosku, buat hiburan, buat candaan ya bosku, dimana pagi hari itu kita bisa sambil ngopi dan lihat betting kita di laga kemarin ya bosku. Oke, sambil menghibur kita racik-racik ya bosku. Di sini saya sudah siapkan untuk laga nanti malam ada 5 pertandingan yang saya akan bahas. Oke, dan di sini saya akan awali laga saya yang pertama itu dari Eropa ya bosku, Champions League. Bagi buat bosku yang masih bingung mencari situs betting atau mau join di grup WhatsApp, bisa WhatsApp nomor yang saya sudah tarakan di kolom komentar. Oke. Dan kita lanjut aja, bakalan bahas laga kita untuk nanti malam. Di sini saya akan awali laga yang pertama itu dari laga Champions League ya bosku, dimana sini La Fiorentina ya bosku di sini berhadapan dengan Inter Caldes untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, emang dua klub ini belum pernah ketemu ya bosku di liga manapun. Jadi ini pertemuan perdana bagi dua klub ini ya bosku. Di sini kita cuma bisa lihat dari masing-masing 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, kita bisa bilang dua klub ini dalam berada di performa yang seimbang ya bosku kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat juga dari segi kualitas, di sini saya lebih menjagokan Inter ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini netral ya bosku. Ini lokasinya bakalan bermain di Viking ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam ini laga netral. Oke, jadi apapun bisa terjadi ya bosku untuk laga nanti malam. Tapi kalau kita lihat memang dari segi kualitas ini Inter lebih diunggulkan ya bosku. Dan kalau kita juga lihat ya bosku dari segi line up, saya rasa untuk laga nanti malam ini semua line up dari dua klub ini bakalan absen ya bosku. Untuk laga nanti malam semua bakal bisa tampil untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan operandar untuk laga nanti malam, dan setelah saya analisa dua kekuatan dari dua klub ini, di sini saya lebih menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam pegang Inter di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang kedua ya bosku. Di sini saya pergi ke Liga Norway Cup ya bosku. Oke. Kalau kita lihat ya bosku dari dua klub ini, emang dua klub ini beda kasta ya bosku. Di sini kalau kita lihat dari segi kasta, Brian ini lebih diunggulkan ketimbang Vidar ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari 5 laga ya, masing-masing dua klub ini yang dijalani, kita bisa bilang dua klub ini dalam performa yang kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Dan kalau kita lihat juga dari laga head to head, dimana di laga terakhir di tahun 2009 ini Vidar mampu mengantongi kemenangan itu dengan skor 1-0 ya bosku. Tapi kalau kita lihat dari laga keseluruhan untuk laga nanti malam ini, saya rasa Brian yang lagi berada di performa yang kita bisa bilang ini cukup bagus ya bosku. Saya rasa bisa comeback untuk laga nanti malam dan bisa mengamankan laga nanti malam ini ya bosku. Kalau kita juga lihat performanya Vidar yang bermain di kandang, ini kita bisa lihat sendiri ya bosku.
Oke, emang di sini Pidar kalau kita lihat di 2 laga terakhir itu dimenangkan sama Pidar ya bosku, tapi ini di tahun cukup lama juga ya bosku. Ini saya rasa untuk laga ini nanti malam nih Brian yang bermain dalam kondisi bagus ya bosku. Line up-nya saya rasa bisa mendominasi jalannya pertandingan untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under, di sini handicap yang paling kecil dikasih Brian ini 1,5 ya bosku. Saya rasa laga nanti malam nih bisa ya bosku. Brian kalau kita lihat performanya mengantongi 2 gol itu saya rasa bisa. Tapi kalau bos-bosku yang mau bermain aman bisa pakai Brian ini bermain win di full time ya bosku. Tapi di sini saya sarankan mungkin juga nanti saya bakalan bermain di win di full time ya bosku. Tapi buat bos-bosku yang punya mental bagus bisa pegang laga nanti malam ini Brian di handicap 1,5 atau bisa bermain di over 3. Oke, kalau yang mau bermain aman bisa bermain win di full time untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Di sini saya pergi ke liganya Islandia. Oke. Di mana sini Akranes berhadapan dengan Haftarfjörður ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat ya bosku performanya Haftarfjörður yang bermain di W ini sangat buruk ya bosku. Di sini kita bisa lihat dari 5 laga terakhir ya bosku. Di sini kalau kita lihat emang dari segi ranking Haftarfjörður yang bermain di W atau di tandang ini agak buruk ya bosku performanya kalau kita bandingkan dengan performanya Agnes ya bosku. Emang di sini Agnes juga lagi berada di performa yang kita bisa bilang ini agak kurang bagus ya bosku bagi Agnes. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam Agnes yang bermain di kandang saya rasa bakalan tidak tumbang ya bosku. Paling mentok laga ini bakalan paling mentok laga ini bakalan imbang kalau menurut saya bosku. Oke, memang kalau kita lihat dari laga keseluruhan ya bosku, 2 klub ini emang lagi berada di performa yang kurang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Agnes yang bermain di kandang bisa mengamankan atau tidak banyak kebobolan ya bosku. Menurut saya kemungkinan paling buruk ini laga bakalan terjadi imbang, kalau enggak ini bisa dimenangkan oleh tuan rumah Agnes ya bosku, itu dengan skor tipis kalau menurut saya. Oke, saya rasa ini Haftarfjörður yang bermain di W saya rasa bakalan ada perlawanan atau bisa mencetak gol ya bosku. Menurut saya kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga di malam ini Ignas di nahan 3/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat ya bosku. Di sini saya ada di laganya Islandia ya bosku, masih saya berputar atau bergelut di Liga Islandia. Di sini kalau kita lihat ya bosku dari 2 klub ini, di mana sini tuan rumah Falur yang menjamu Leiknir ya bosku untuk laga nanti malam. Di sini kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, emang kalau kita lihat dari segi peringkat ini cukup lumayan jauh ya bosku peringkatnya. Dan kalau juga kita lihat dari 5 laga terakhir masing-masing 2 klub ini yang dijalani ya bosku. Di sini kalau kita lihat Falur yang lagi performa ini bisa kita bilang lihat bagus ya bosku. Ini berhadapan dengan Berbalik yang berada di peringkat pertama, itu dia bisa mengantongi kemenangan saat bermain di kandang ya bosku. Ini modal yang bagus untuk laga nanti malam kalau berhadapan dengan Leiknir ya bosku. Di sini kita bisa lihat pakai acuan untuk laga nanti malam ini di laga terakhirnya. Dan kalau kita juga lihat performanya Leiknir ini, dia imbang berhadapan dengan Haftarfjörður ya bosku. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk laga nanti malam ini Falur bisa mengamankan ya bosku posisinya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang Falur di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Jika ada semangat feeling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Dan di laga kita yang terakhir ya bosku, di sini saya ada kembali berada di Europa Champions League ya bosku. Ini yang mempertemukan Levadia berhadapan dengan Víkingur ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat emang dari segi
performa, di mana di 5 laga terakhir masing-masing dua klub ini kita bisa bilang performa dua klub ini juga cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam ini performa dari Vikingur, kalau kita lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani oleh masing-masing, di sini Vikingur lebih diunggulkan ya bosku, apalagi ini laga netral ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari laga head to head emang dua klub ini belum pernah ketemu ya bosku di liga manapun. Jadi ini pertemuan perdana untuk dua klub ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya bosku, dari masing-masing kekuatan yang dipunyai ya bosku, atau lini depan atau lini belakang yang dimiliki oleh masing-masing dua klub ini, saya rasa laga nanti malam ini bisa diamankan oleh Vikingur ya bosku. Untuk laga nanti malam kemungkinan Vikingur ini bisa unggul atau bisa mendominasi jalannya pertandingan ini. Kalau kita presentasikan ini cukup bagus ya bosku, bisa 80% atau 70% ini bisa dikuasai oleh Vikingur. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang Vikingur di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Ini sudah ada 5 laga yang saya bahas ya bosku. Oke. Dan untuk kesimpulannya atau referensi yang nanti bos-bosku bisa betting untuk laga nanti malam, ini saya sudah siapkan ada 1 drill dan rangkuman prediksi yang saya berikan ya bosku dari 5 laga yang saya rekomendasikan kemarin. Jika ada kesamaan feeling mau bermain di handicap ataupun di over under, bisa aja ya bosku kembali ke feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Di sini saya coba membantu bos-bosku untuk mendapatkan referensi ya bosku. Emang liga cacing di sini agak sulit kita tebak, tapi di sini kita pasti berusaha yang terbaik untuk bos-bosku semua. Oke. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.